kontroversial Nikita Mirzani terus menjadi sorotan publik usai dirinya terlibat dalam sederet masalah hukum. Ya, seperti diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki menjadi terdakwa atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) buntut laporan Reza Gladys. Terbaru, dalam sidang putusan sela yang digelar pada Kamis 17 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Nikita Mirzani. Di sisi lain, secara bersamaan, Nikita Mirzani juga menjadi penggugat kasus perdata wan prestasi terhadap Reza Gladys. Namun, gugatan itu baru saja dicabut oleh Nikita Mirzani yang mengaku ingin berfokus dengan perkara pidana yang tengah menjeratnya itu. Ya, Nikita Mirzani tampaknya telah mencium aroma penolakan hakim atas eksepsinya. Maka dari itu ia mencabut gugatan wan prestasi agar ia bisa lebih fokus menyajikan pembuktian dalam kasus yang telah masuk ke pokok perkara tersebut. Namun untuk mengetahui sudut pandang praktisi hukum atas kasus pidana dan perdata Nikita Mirzani itu, Irjen Pol Ricky Sitohang akan memberikan analisis hukumnya secara utuh dan menyeluruh. Dan untuk mengetahui pandangan yang diberikan oleh Irjen Pol Ricky Sitohang, maka inilah 5 analisis hukum Irjen Pol Ricky Sitohang terkait kasus pidana dan perdata Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketahui menolak eksepsi atau nota keberatan Nikita Mirzani sebagai terdakwa kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU terhadap Reza Gladys dalam sidang putusan sela yang digelar pada Kamis 17 Juli 2025. Biasanya putusan sela itu pasti ditolak, 99% pasti ditolak gitu kan, tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara yang akan datang nanti para saksi-saksi dari jaksa dan saksi juga dari MIDA. Namun, ternyata praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang telah memiliki keyakinan tersebut sebelum sidang putusan sela Nikita Mirzani itu digelar. Ya, menurut Ricky, eksepsi Nikita Mirzani itu kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim dan kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani itu akan masuk ke pokok perkara. Ternyata benar saja, Nikita Mirzani pun meyakini bahwa 99% eksepsinya itu ditolak oleh hakim. Dengan ditolak oleh JPU, ya, eksepsi daripada pihak kita, feeling ya, dia mengatakan bahwa pada putusan sela ya, kemungkinan besar ditolak. Nanti dia akan masuk kepada pokok perkara. Tapi walaupun demikian kita lihat aja, semoga aja angin berpihak berbeda. Kan kita tidak boleh mendahului hukum. Saya kan analisis hukum saya aja. Saya kan fair-fair saja ya. Saya berada di tengah, mana yang mudah saya katakan benar, mana yang salah ya salah. Saya yakin semua sudah dicermati oleh majelis hakim. Kalau ini masuk atau ditolak eksepsi itu, majelis hakim masuk kepada materi pokok di sini ajang pembuktian. Akan terbuka Pandora yang benar maupun tidak benar. Disinilah kepiawaian daripada masing-masing kuasa hukumnya dengan kliennya mengungkapkan permasalahan itu. Majelis hakim akan menilai sejauh mana kebenaran daripada informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak ini, sehingga nanti keputusan yang berkeadilan akan muncul. Kira-kira gitu ya. Setelah eksepsi ditolak oleh hakim, kasus Nikita Mirzani itu tentu telah masuk ke pokok perkara. Praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang menilai bahwa para pihak yang tertuang dalam BAP atau berita acara pemeriksaan Nikita Mirzani termasuk saksi-saksi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya. Di situ, seharusnya kotak Pandora kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani itu dapat terbuka secara terang benderang. Apa-apa yang tersebut di dalam BAP itu di depan majelis hakim akan dipanggil untuk minta keterangannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor tentang situasi kondisi itu.
Saya yakin kalau memang Dr. nanti memang sebutkan dalam BAP pasti akan dimunculkan di ajang pembuktian. Percaya dengan saya. Di samping nanti tentunya ahli pidana, kemudian ahli yang lain yang menyangkut bidang kesehatan dan sebagainya, uji materi di situ. Nah, disitulah kesempatan ajang pembuktian siapa sebenarnya berbuat yang tidak benar ini. Nanti akan ketahuan, bukan Nikita aja yang korban yang lain-lain yang ikut dalam irisan dan relevansi akan kena semua. Nah, makanya saya katakan tugas tanggung jawab pengacara daripada Nikita ini sudahlah, itu kan sudah kena. Mau korban sendiri, bongkar saja Pandora itu. Ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Kalau memang ada irisannya masalah ke skincare, bongkar. Kenapa permasalahan nih? Daripada kamu kena sendiri. Praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang menilai Nikita Mirzani harus menyiapkan senjata atau dalam arti lain menyiapkan saksi-saksi yang akan meringankan dirinya dari kasus tersebut. Ya, dalam ajang pembuktian yang akan digelar, Nikita Mirzani maupun Reza Gladys harus mampu memberikan pembuktian atas kebenaran yang terjadi dalam kasus tersebut. Persiapkan saja di ajang pembuktian nanti. Mungkin dari pihak Reza kan sudah menyampaikan ada menyangkut orang-orang tertentu. Di dalam BAP itu disebutkan orang-orang tersebut. Nah, ini pasti akan dipanggil hakim untuk membuktikan orang tersebut ada nggak irisannya, ada nggak relevansinya dengan peristiwa yang dihadapi oleh Nikita. Ini yang perlu dicermati, makanya itu disiapkan semua dari pihak Nikita untuk mengcounter itu. Dia dari pihak Reza juga, kalau seandainya muncul umpamanya adoptif, ya mohon maaf saya sebutkan saja gitu ya, karena sudah tertuang, sudah terbunyi juga, ya siapkan saja adu argumentasi di meja persidangan itu. Karena itu sidang terbuka, jadi jelas akan diamati, dicermati, baik para penggawa hukum, ada JPU, ada pengacara kedua belah pihak, ada majelis hakim, ada juga publik pemerhati yang lain. Sehingga terbuka untuk umum, jadi betul-betul disaksikan duduk perkara yang sebenarnya. Kenapa sih sampai terjadi peristiwa ini? Kenapa sih kita sampai dikenakan pasal 369 ayat 1 Yunto 55 dan TPPU? Asal muasalnya dari mana? Terlepas dari kasus pidana, dalam kasus perdata yakni gugatan wan prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys juga nyatanya mendapatkan penilaian dari praktisi hukum Irjen Pol Ricky Sitohang. Ya, menurut Ricky, langkah Nikita Mirzani mencabut gugatan wan prestasi itu adalah langkah yang bijak. Mengingat sebelumnya Ricky juga pernah berpendapat bahwa gugatan wan prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys itu tidak relevan. Seperti apa yang dalam bayang-bayang saya dan gambaran saya dan feeling saya pasti akan dijawab. Karena apa? Ini kan sudah dua substansi yang berbeda antara pidana yang sudah naik di persidangan dengan uji perdata. Ya. Terus yang diangkat itu adalah wan prestasi. Ini satu langkah bijak menurut saya. Biar terfokus saja ke masalah pidana. Kalau ini dipaksakan, saya sudah dari awal-awal mengatakan, saya takutnya NU. Karena saya bilang wan prestasi yang dikatakannya nggak punya dasar. Berkali-kali saya sudah ngomong bahwa kesepakatan itu harus tertulis. Dan apa yang disepakati harus tertuang semuanya antar pihak, yang ditutup dan ditandatangani di atas kertas materai yang mengartikan bahwa negara itu hadir, negara susah secara hukum. Itu juga ada. Kemudian yang dipersoalkan apa? Dipersoalkan kan aliran dana itu. Suatu peristiwa perdata wan prestasi akan gugur apabila yang dipermasalahkan berbau pidana. Ini harus diketahui. Jadi kalau sudah berbau pidana pasti gugur. Kalau sana kesepakatan adalah suatu kesepakatan yang diingkari oleh salah satu pihak tentang apa yang mereka sepakati, tapi tidak ada unsur pidana di sana. Walaupun demikian, menurut hemat saya, ya sudah bagus lah, tidak terfokus pada pokok permasalahan dengan pidana. Tapi saya dari jauh-jauh awal sudah berbicara tentang ini. Ngapain wan prestasi apa? Nggak substantif, nggak bakal kena.
Acara agenda pidana sudah berjalan, kemudian prestasi apa yang sedang diajukan ini nggak kena. Saya takut lama-lama kalau nanti dilanjutkan terus, nanti yang muncul NU salah objek. Dari awal kan sebelum dicabut saya sudah ngomong sama media nih, faktanya dicabut kan. Nah ini katanya permintaan daripada ini kita supaya dicabut, supaya fokus. Ya masalah sudah biar fokus ya dari dulu lah, kau fokus kenapa sekarang kalau kayak gini gitu loh. Ini kan kasihan Nikitanya gitu loh. Fokuslah membela Nikita betul-betul firm gitu loh. Nikita kan nggak ngerti secara keseluruhan masalah risalah hukum. Mana yang terbaik diarahkan pada orang, itu yang terbaik dia masukin, padahal masuk jurang kan gitu kan. Nah, kasihan, tolonglah kalau kita membela itu yang benar-benar membela klien yang benar gitu. Praktisi hukum Irjen Pol Riki Sitohang menilai jika BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan harus terjun langsung dalam kasus industri skincare yang belakangan ini menimbulkan berbagai macam kasus termasuk kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ya, berawal dari review skincare, hal tersebut justru malah menjadi malapetaka bagi sebagian orang. Meski saat ini pihak yang ingin memberantas mafia skincare dan skincare overclaim pun dituding tetap mencari cuan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga juga BPOM yang diam-diam ini juga harus diperiksa juga. Kenapa kamu diam-diam aja gitu loh? Speak up kayak berita keterangan. Ini kan jadi merugikan daripada konsumen satu. Bisa saja juga merugikan daripada produsen yang punya skincare. Nggak usah lagi kita gambling segala macam, sudahlah buka saja. Kemarin saya monitor kok nggak salah nih, kita ngomong BPOM kok diam saja kan gitu. Ya sudah buka saja, memang BPOM sangat saya sesalkan sekali. Berarti ya dari Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan muncul bunyilah supaya betul-betul mencermati ini. Nanti tingkat kepercayaan kepada BPOM nggak ada. Karena BPOM masalah skincare ini kan online. Secara online didaftarkan, diverifikasi, kemudian rumah produksinya juga nggak jelas, dicek atau tidak. Nggak hanya memberikan izin edar aja. Ini yang berbahaya. Atau setelah dikasihkan izin edar, produksi daripada pemohon skincare itu bermasalah semua. Ada yang overclaim, ada yang underclaim. Makanya banyak yang kena kanker kulit, iritasi kulit yang pecah-pecah. Kenapa? Banyak mengandung zat kimia, zat berbahaya. Satu lagi perlu saya informasikan pada masyarakat luas ini. Banyak juga gelondongan dari luar negeri yang dibeli itu tanpa label. Sampai sini kan ketutup semua. Mana tahu nih sang pembeli ini isi kandungannya apa. Dari sana dijual umpamanya 100 rupiah, di sini jual 1 juta. Berapa keuntungannya? Nah ini yang harus diverifikasi betul. Kalau ini betul-betul kejahatan kemanusiaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.